Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haki Anaziri Kolbi, kelas manajemen 22B, NPM 22411184. Saya di sini akan membaca materi yaitu rumus dan perhitungan rasio keuangan. Rumus dan perhitungan rasio keuangan ialah memahami dan mengaplikasikan rasio keuangan penting dalam analisis keuangan. Ia memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Pendahuluan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat penting untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan. Memahami konsep rasio keuangan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam investasi. Definisi dan tujuan dari rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang berhubungan dengan posisi, keuangan, dan kinerja perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu mengukur dan mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, serta memberikan gambaran yang jelas tentang performa operasional. Ada 3 jenis dalam rasio keuangan. Jenis-jenisnya ialah yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio profitabilitas, yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas ialah membandingkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas ialah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan dan aset yang mereka miliki. Rasio yang ketiga, rasio solvabilitas ialah mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Perhitungan rasio likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas juga mempunyai 3 perhitungan, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Ialah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang dapat diubah menjadi kas dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu rasio kas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban segera dengan menggunakan kas dan setara kas. Perhitungan rasio profitabilitas. Perhitungan rasio profitabilitas memiliki 3, yaitu rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan rasio return on asset atau ROA. Yang pertama yaitu rasio laba kotor. Adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan. Yang kedua, rasio laba bersih ialah menggambarkan tingkat laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan. Yang ketiga, rasio return on asset atau ROA ialah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki. Perhitungan rasio solvabilitas.
Rasio stabilitas juga memiliki 3 rasio, yaitu yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas, yang kedua rasio indeks bunga, yang ketiga rasio hutang terhadap total aktiva. Yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas ialah mengukur proporsi antara hutang perusahaan dengan modal pemilik. Yang kedua, rasio indeks bunga ialah mengukur seberapa banyak perusahaan mampu membayar bunga atas pinjaman yang ada. Yang ketiga yaitu rasio hutang terhadap total aktiva. Ialah mengukur proporsi antara hutang perusahaan dengan total aset perusahaan. Contoh penggunaan rasio keuangan dalam analisis keuangan ialah menggunakan rasio keuangan kita dapat menginterpresentasikan rasio keuangan perusahaan tertentu untuk menentukan kelayakan dan performa operasionalnya. Kita bisa membandingkan rasio keuangan dengan rasio industri atau dengan rasio yang telah ditetapkan untuk perusahaan yang spesifik. Itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang belibet atau yang kurang mengenakan atau yang tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.